Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam seringkali terasa lebih panjang dari biasanya, terutama ketika kita melewati tempat yang seharusnya sudah lama ditinggalkan. Cerita ini terjadi di sebuah pelintasan kereta api tua yang palangnya kadang menutup tanpa alasan. Angin malam berhembus pelan saat Ardi mengendarai motornya pulang dari kerja. Jalanan sepi, hanya suara mesin motor dan sesekali gesekan dedaunan yang tertiup angin. Jam di tangannya menunjukkan jam 1:17 dini hari. Satu-satunya jalan pulang tercepat adalah melewati pelintasan kereta api tua di ujung desa. Tempat itu sudah lama tidak dijaga sejak pos penjaganya kosong bertahun-tahun. Orang-orang bilang kadang palangnya turun sendiri. Ardi tidak terlalu percaya cerita begituan. Baginya, itu cuma mitos kampung. Saat mendekati pelintasan, suasana mulai terasa aneh. Lampu jalan yang biasanya menyala terang, malam itu berkedip-kedip seperti hampir mati. Dan benar saja, palang kereta perlahan turun. Ardi mengerem motornya tepat beberapa meter sebelum rel. Lah, kereta lewat jam segini? Gumamnya. Heran, ia menoleh ke kanan dan kiri rel. Gelap. Tidak ada cahaya kereta. Tidak ada suara. Hanya sunyi. 5 menit berlalu. Palang tetap tertutup. Tiba-tiba terdengar suara lonceng pelintasan berbunyi pelan. Tapi suaranya tidak seperti biasanya. Lebih lambat, lebih berat, seperti dipukul dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Ardi mulai merinding. Ia kembali melihat ke arah rel. Dan saat itulah ia melihat sesuatu di kejauhan. Sosok berdiri tepat di tengah rel. Awalnya samar, tapi semakin lama semakin jelas. Seorang wanita berpakaian lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya diam, tidak bergerak sedikit pun. "Oi, Mingxi," teriak Ardi. Refleks. Tidak ada respon. Tiba-tiba, tanpa suara, tanpa angin, kepala wanita itu perlahan terangkat. Wajahnya hancur, seperti pernah terlindas sesuatu. Mata kosongnya menatap langsung ke arah Ardi. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia mencoba menyalakan motor, tapi mesin
mendadak mati. Sekali, dua kali, 3 kali, tidak bisa hidup. Suara lonceng semakin cepat. Dan tiba-tiba terdengar suara kereta dari arah kanan. Ardi menoleh cepat. Lampu kereta muncul dari kejauhan. Semakin terang, semakin dekat. Gila, beneran ada kereta. Ardi panik. Ia menoleh kembali ke rel. Wanita itu masih berdiri di sana, tidak bergerak. Kereta semakin dekat. Harusnya wanita itu sudah menyingkir, tapi tidak. Detik berikutnya, kereta itu menembus tubuh wanita tersebut. Tidak ada suara tabrakan, tidak ada tubuh yang terpental. Seolah wanita itu tidak pernah ada. Kereta melintas kencang di depan Ardi. Angin keras menerpa wajahnya. Setelah beberapa detik, kereta pun menghilang ke dalam gelap. Suara kembali sunyi. Lonceng berhenti. Dan perlahan palang terbuka kembali. Dengan tangan gemetar, Ardi kembali mencoba menyalakan motornya. Kali ini mesin langsung hidup. Tanpa berpikir panjang, ia langsung tancap gas melewati rel. Namun saat melewati titik tempat wanita itu berdiri, Ardi melihat ke bawah. Di antara rel ada bekas darah lama yang belum benar-benar hilang. Keesokan harinya, Ardi menceritakan kejadian itu ke warga sekitar. Seorang lelaki tua hanya menghela napas panjang. Itu korban kecelakaan puluhan tahun lalu, katanya pelan. Dia tertabrak kereta di situ. Waktu palang rusak, Ardi terdiam. Sejak itu, tiap malam tertentu, lanjut lelaki itu, palang akan menutup sendiri untuk memperingatkan. Ardi menelan ludah. Memperingatkan siapa, Pak? Lelaki tua itu menatap lurus ke arah Ardi. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Bukan untuk manusia, tapi untuk dia, supaya tidak menyeberang lagi." Gangguan sebenarnya adalah peringatan, dan tidak semua yang berdiri di tengah jalan bisa kita selamatkan, karena mungkin mereka sudah terlalu lama terjebak di sana. Sekian cerita horor kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya, yang pasti lebih seram dari cerita manapun. Yang punya pengalaman seram, komen di bawah.